and what's up Auto Junkies. Kali ini kami akan mereview sebuah mobil dari tetangga ya, dari Vietnam. Ini adalah lineup terbesar ya VinFast di Indonesia yang akhirnya diperkenalkan di Gias 2025. Ini dia VinFast VF7. Lalu apa aja yang menarik dari SUV full electric segmen C ini yang artinya akan melawan Ioniq 5, Sea Lion 7, Hypertech HD? Ya, kita lihat aja. Makanya ikutin videonya sampai selesai. Seperti biasa, kita mulai dari eksterior belakangnya dulu. Kita mulai dari atas, ada shark fin antena, lalu juga udah ada spoiler bawaan yang menyatu sama bodinya, dan di sini disembunyiin ada wiper belakang. Jadi kelihatannya clean, dan juga ada HEMO stop lamp serta untuk rear defogger juga udah hadir. Kita lihat di sini desainnya senada semua, khasnya dari VinFast, yaitu lampu yang menjulang dari ujung ke ujung, udah LED juga, bentuknya V, serta di bagian sini dia kayak bumpernya kelihatan jadi gede gitu ya. Di sini ada lampu sein dan juga lampu mundur yang tentunya juga sudah LED. Kelihatan desainnya tuh modern banget. Kalau kita turun lagi, di sini kita bisa lihat dia punya gaya two-tone ya, kelihatan dari belakang ini. Di sini warna hitam glossy, VF7-nya ada di sini logonya, dan kamera di sebelah sini buat kamera mundur juga, dan juga kamera 360-nya. Lalu di bagian dasarnya lagi dikasih aksen satin chrome. Jadi kelihatannya mobilnya lebih elegan, lebih mewah, karena memang ini flagshipnya dari VinFast yang ada di Indonesia saat ini ya. Lalu untuk sensor-sensor lengkap. Dan kalau kita turun lagi ke bagian paling bawahnya, baru nuansanya jadi lebih agresif, kayak dikasih kesan-kesan untuk knalpot gitu ya. Padahal nggak ada karena ini sekali lagi full electric. Dan di bagian bawah sini juga masih ada mata kucingnya lagi, reflektornya. Kalau kita lihat di bagian samping, mobil ini memang kelihatan gede ya, panjang, tapi kelihatan sporty juga, looks-nya tuh enak gitu buat di tongkrongan. Karena dia punya atap yang landai, membuat kacanya jadi lebih pipih, tampilannya jadi lebih agresif, serta juga di sini untuk handle pintunya ya, dibikin flush kayak gini, bisa rata sama body, jadi kesannya buat aerodinamika jauh lebih baik juga. Dan untuk di pilar depan, tengahnya, sampai ke belakang dibikin warna hitam, seakan-akan atapnya jadi ngambang gitu ya. Senada kayak bagian belakang, di bagian bawah-bawahnya juga dikasih cladding biar kesannya lebih gagah. Sini ada warna black glossy-nya, di bagian bawahnya baru ini yang pakai plastik ya materialnya. Jadi kelihatannya emang mobilnya tuh selain dia agresif, tapi juga tinggi dan kelihatan gagah gitu. Terutama gue suka juga sama desain untuk velgnya ya. Velgnya tuh desainnya clean aja sebenarnya. Kelihatan biasa gitu ya, standar. Tapi kalau kita lihat lagi secara detail, ini tuh aero wheels, khasnya dari mobil listrik. Jadi buat aerodinamika juga. Tapi simple, itu yang gue suka. Nah, ini dia pakai ban dari Goodyear. Ukurannya dia ada di 245/50 R19. Jadi gede juga bannya sebenarnya. Proper, kelihatannya secara dimensi tuh pas gitu. Dan satu detail yang gue suka juga adalah aksen di sebelah sini ya, dia ada side markernya, jadi kayak USDM gitu. Di sini ada buat mata kucing yang warna kuning, manis nih kelihatannya. Mobil ini memiliki panjang di 4.545 mm, lebarnya di 1.890 mm, dan tingginya di 1.635 mm. Sedangkan untuk wheelbase-nya ada di 2.840 mm. Dan untuk ground clearance-nya ada di 190 mm. Lanjut lagi kita lihat detail di spionnya. Spionnya juga kelihatan ini ya, futuristik, karena dia juga batangnya dia di body nih, bukan di pilar A. Ada kamera 360 juga di sebelah sini yang kelihatannya rapih gitu ya, dibikin rapi desainnya. Ada blind spot monitoring juga di balik sini. Nice nih. Desainnya keren, isometric aerospace. Kesannya tuh menurut gua ini yang paling ganteng ya. Sama sih sebenarnya, pakai lampu yang bentuknya V kayak gini, jadi semua line up-nya
rata ya. Kalau dari jauh tuh siluetnya udah kelihatan. Ini mobilnya VinFast. Lalu kita lihat juga detailnya. Di bagian lampu depannya dia proyektor seperti ini, dan di sininya untuk lampu seinnya yang udah LED. Dan di bagian bawahnya dikasih aksen lagi warna hitam, kelihatan lampunya jadi gede. Dan ini aksen aja, tapi bolong nih. Jadi bumpernya bolong untuk pendinginan si kaki-kaki yang bagian depan ya, roda segala macam, pengereman juga. Di bagian bawahnya lagi, ini dikasih aksen satin chrome-nya kayak di belakang, membuat desainnya juga manis nih lekukannya, dan tentunya tambah elegan. Terus di sini ada buat sensor radar, dan di bagian bawahnya kembali lagi ini yang hard plastiknya. Kalau kita lihat juga di bagian atas itu, nah di bagian atas itunya ada untuk kamera, karena mobil ini juga udah lengkap dengan ADAS. Yang gak kalah menarik juga lekukan dari si ini nih, kap depannya yang kelihatan gagah gitu kesannya, berotot banget, terutama dengan warnanya yang hijau seperti ini. Kelihatannya tuh kayak Hulk gitu ya, gagah banget. Kalau kita buka kap depannya, bisa kita lihat di sini ada motor listriknya juga. Karena ini ada yang varian plus, artinya dia dual motor all wheel drive, yang mana dia dibekali baterai di 70,8 kWh dan bisa menempuh jarak itu hingga 479 km. Dan dengan all wheel drive ini, dia juga dialirkan tenaga sebesar 349 horsepower dan torsinya di 500 Nm. Yang mana buat bodi sebesar ini, dan kembali lagi ya, karakternya sebuah mobil listrik instan, itu sih udah lebih dari cukup. Masuk ke bagian interiornya, nuansanya dia lebih ke auranya gelap ya, tapi didominasi juga sama warna coklat, yang mana kesannya jadi tetap hangat, homey. Dengan material juga soft touch di mana-mana, di dashboardnya, di door trimnya, sampai ke konsol tengahnya juga. Dan yang gue suka juga dia driver oriented, karena layar besarnya ini yang ukuran 12,9 inch, dia mengarah ke arah supirnya nih. Dan uniknya juga, memang setiap VinFast itu dia nggak ada speedometer di tengahnya ya, nggak ada cluster instrumen di tengahnya. Dia mengandalkan head-up display, tapi di sebelah sininya jadi di split juga. Di bagian layar head unitnya ini dia ada untuk informasinya juga nih, untuk soal kecepatan, transmisi, range-nya, sampai informasi pintu. Dan dia juga ada buat shortcut, jadi sebenarnya ini udah kayak tablet ya. Ada car mode-nya juga, ada eco, normal, dan sport. Nyala matiin lampunya juga dari layarnya ini. Dia juga layarnya udah enak, konektivitasnya udah ada Android Auto dan Apple CarPlay. Bisa main game juga di layarnya ini, dan yang gue suka juga adalah gak nge-lag. Jadi responnya smooth, halus, gambarnya juga bagus. AC-nya di sini juga pengaturannya udah dual zone. Overall sih layarnya enak dilihatnya, interface-nya juga enak banget. Lalu kita lihat juga yang unik adalah tombol-tombol untuk transmisinya, dia ada di bawah seperti ini ya, ala-ala piano kayak gitu. Untuk parkingnya favorite, di sini ada D, N, R juga. Dan kalau kita turun lagi ke bagian bawah, di sini ada untuk wireless charging. Cup holdernya unik, ada 3, yang kecil satu di tengah kayak gini. Kompartemen terbuka besar buat taruh HP, enak nih. Dan ada USB Type A 2. Lalu di sini juga ada tombol fisik, ada on off buat bagian volume juga, hazard di sebelah sini, dan ada lock unlock pintu ya. Ada satin chrome-nya juga, senada kayak bagian luarnya. Jadi kesan elegannya nyambung ke bagian dalamnya sampai ke list-list untuk kisi-kisi AC-nya. Jadi kelihatannya mewah gitu ya. Dan di sebelah sini ada kompartemen lagi, walaupun kecil, tapi ini empuk ya buat naruh tangan. Nyetirnya juga jadi enak. Posisi nyetirnya, gue duduknya di sini bisa cukup rebah. Pengaturannya dia udah elektrik, naik turun, maju mundur, recline juga. Dan untuk steeringnya dia bisa tilt dan teleskopik. Nah, di sini kita bisa lihat juga di sebelah kanan pengaturan buat ADAS-nya ya. Untuk steeringnya, line keepingnya, lalu juga untuk adaptive cruise controlnya di sebelah sini. Sedangkan yang kiri untuk audio steering switch. Bagian atas dia warnanya hitam, jadi plafonnya kelihatan lebih sporty ya. Dia warna hitam kayak gini. Lampunya udah LED, dan juga sampai sun visornya warna hitam juga. Lengkap sama lampu juga udah LED. Spion udah ada night view, dan juga dia udah
ini ya frameless, jadi kesannya mahal gitu. Overall sih bagian interiornya berasa mewah, berasa mahal gitu menurut gua. Tapi memang untuk visibilitas dia kacanya jadi kecil-kecil nih, karena yang tadi gua sempat mention di bagian luarnya atapnya kan landai, kacanya jadi kecil. Memang kesannya tuh jadi kelihatannya bodinya besar banget, kacanya kecil, jadi visibilitas keluar tuh agak-agak sempit gitu. Pilar A-nya juga lumayan gede, tapi ya kita nanti cobain aja gimana impresi nyetirnya pas beneran di jalan. Harusnya sih tetap asik, tetap enak. Ke belakang juga overall kalau ngelihat dari spion masih oke, meskipun memang kaca belakangnya juga kecil. Di row keduanya di sini dia dapat headrest yang bisa di-adjust. Ada 2 di sebelah kiri dan kanannya. Empuk sebenarnya, tebel juga nih headrestnya. Dan di bagian tengahnya di sini ada armrest lengkap dengan cup holder yang pembukaannya smooth, jadi rapih juga. Dan material-material empuknya di bagian door trim yang terkena tangan, armrestnya juga masih empuk, masih ada real stitchingnya juga, mewah jadinya. Dan enaknya lagi adalah cukup lega nih, mengingat mobilnya cukup landai. Dia masih ada kurang lebih 6 jari, dan ini masih kurang lebih 13 jari untuk legroomnya. Ini posisi nyetir gue tingginya di 165 cm dan masih cukup nyaman. Tapi memang karakter untuk joknya ini cukup unik, yang mana dia dibikin lebih jeblos ke bawah, jadi kita agak turun nih bagian belakangnya, tapi yang ininya jadi naik. Terus bagian punggungnya dia juga lumayan gembung gitu ya, jadi emang agak tegak juga, tapi empuk. Kelebihannya itu. Ini fix sih untuk joknya, jadi nggak bisa direbahin lagi. Tapi soal safety di sini untuk seat beltnya juga lengkap, dia sampai yang bagian tengah juga dapat. Isofix buat bawa kursi bayi juga hadir. Curtain airbag ada sampai ke belakang sini juga nih. Serta buat kompartemen di sini ada buat kantongnya. Di sini ada lagi. Nah, yang unik juga sama kayak cup holder yang di tengah, dia kan ada 3. Ini colokan USB-nya juga ada 3, dan yang tengahnya dia Type C dan 90 watt, jadi kenceng nih. Serta untuk double blowernya sampai ke belakang sini ada 2 kisi yang bisa kita atur. Dia juga masih ada ini nih, ada tweeter di bagian belakang. Jadi penasaran juga sama audionya. Nanti kita cobain, kita update lagi ya. Oke, lanjut lagi. Lalu bagasinya dia udah power back door tentunya. Dan luar biasa, kalau kita bisa lihat di sini bagasinya ternyata luas banget dan cukup dalam. Jadi buat kita taruh koper sih muat banyak, dan masih bisa kita rebahin lagi untuk jok yang di tengah. Jadi pembagiannya 60-40, tapi memang dia nggak rata lantai. Cuma itu membuat bagasi ini jadi kapasitasnya lebih gede lagi dan lebih praktis lagi harusnya. Gitu. Ini harusnya mobilnya ya praktis, karena bisa bawa-bawa barang banyak dan cocok jadinya buat keluarga di Indonesia. Ya, jadi itu dia first impression kami terhadap VF7 di Indonesia. Karena Bang Opot juga udah pernah ngelihat mobil ini langsung ya di negaranya, di Vietnam. Dan di Indonesia ini digias, ada potongan harga buat kalian yang belinya pas digias 31 juta, dari 599 jadi 568 juta. Gimana menurut kalian? Harga dimana ini kan SUV kelas C ya, jadi sekelas sama Ioniq 5. Harganya menarik banget dan mobilnya ganteng. Wah, lengkap juga fitur-fiturnya. Kalau kalian penasaran, pengen lihat langsung, pengen ngerasain langsung feel-nya, bisa datang ke Gias. Boothnya Finfast ada di hall 2 dan di hall 11. Jadi bebas kalian pilih yang mana yang lebih enak dan ganteng juga warnanya. Gue suka nih. Komentar di bawah ya, menurut kalian gimana? Kami juga mau ngucapin special thanks buat Finfast. Dan kalau kalian suka nih sama mobilnya mereka dan pengen kepoin lebih lanjut terkait line-up-nya mereka, bisa mampir nih ke sosial media mereka di sebelah sini. Serta juga kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk kasih like, lalu juga subscribe, serta juga mampir dan follow Instagram kami di laknats_aj. Mampir juga ke website kami. Dan berarti sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ride safe and Godspeed.